Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Oh, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Oh, kasih setia Allah pada
besar kasih Allah pada kita. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. Oh hasratku, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, oh Dia puaskan hasratku. Oh, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Dan ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Kalau Bapaknya rasakan kasih setia Tuhan, mari katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, dalam sejarah pergumulan teologi gereja, hal kehendak bebas ya
itu merupakan masalah yang sangat penting. Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, ini juga diperbincangkan dan menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah teologi gereja. Berbicara tentang kehendak bebas, seperti yang lalu sudah saya sampaikan, tentang determinisme, ya, kehendak bebas. Nah, di sini di dalam filsafat determinisme ini, di situ dibicarakan bahwa manusia itu tidak bisa berkelit dari apa yang dia itu lakukan. Nah, yang lalu sudah saya sampaikan bahwa dalam filsafat determinisme, di situ dikatakan bahwa manusia itu melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak bisa tidak. Nah, dengan demikian sebenarnya di situ manusia mau melepaskan diri dari tanggung jawab. Ya, melepaskan diri dari tanggung jawab. Nah, khotbah pada pagi hari ini saya beri judul mengubah konsep takdir. Tidak benar kalau seseorang itu mengatakan apa yang aku lakukan, ya itulah yang sudah Tuhan tentukan bagiku. Aku tidak bisa menolak. Ya. Dengan demikian manusia itu dalam tindakannya dia akan melepaskan diri dari pertanggungjawaban nantinya di hadapan Tuhan. Nah, di dalam hal mengubah konsep takdir, di sini saya ambil tadi dari sebagai ayat pembukaan Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5. Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya memang Tuhan itu sudah menetapkan seseorang. Tapi bukan berarti dia tidak diberi kebebasan. Yeremia bisa menolak. Ya, Yeremia bisa menolak. Seperti halnya Yudas Iskariot, dia dipilih oleh Tuhan. Dia bisa menolak, itu haknya dia untuk menolak ataupun menerima. Akhirnya Yudas Iskariot dia keluar dari panggilan. Nah, itulah sebabnya, ya, Bapak Ibu dan sekalian, kita harus mengerti. Jangan kita mengatakan, oh semuanya itu sudah Tuhan tentukan, seperti Yeremia di sini. Aku sudah mengenal engkau, aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, istimewanya pada saat itu bagi bangsa Israel. Tetapi Yeremia bisa juga menolak, oh tidak mau. Ya, itu haknya Yeremia. Itu juga merupakan hak kita juga kalau kita mau menentukan nasib kita sendiri. Nah, jangan dikatakan bahwa nasibku begini, itu sudah digariskan. Tuhan sudah menentukan aku harus begini, tidak sampai di sini tapi berhenti di tengah jalan. Itu sudah merupakan ketentuan. Nah, itu salah. Ya. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Mau melangkah kemana? Nah, kita ingat di dalam Amsal 18:21, mati dan hidup ditentukan oleh perkataan kita. Ya, mati dan hidup ditentukan oleh perkataan kita. Itu sudah menunjukkan satu kebebasan. Kebebasan pilihan. Kita mau menuju ke neraka atau kita mau pilih menuju ke surga. Itu kebebasan kita untuk memilih. Jangan kita mengatakan Tuhan menentukan aku masuk surga, Tuhan menentukan aku masuk neraka. Tidak. Itu pilihan kita. Itu sebuah pilihan. Nah, itu sebabnya ya, dalam kehidupan kita jangan kita katakan bahwa kalau aku mengalami seperti ini, itu sudah memang nasibku, ya, takdirku, aku harus begini. Tidak. Kita memilih. Karena apa? Kalau seseorang mengatakan Tuhan menggunakan kalimat Tuhan menentukan aku seperti ini, nanti di depan pengadilan Kristus
Manusia-manusia itu akan mengatakan, bukankah engkau yang menentukan aku? Ya, tidak. Para malaikat pun juga. Mereka menentukan pilihan sendiri. Apakah mereka mau ikut Tuhan atau mereka mau memberontak. Nah, Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan. Itu sebabnya jangan kita salah menafsirkan Alkitab seperti apa yang dikatakan di sini. Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus boleh menolak, ya, dia boleh menolak, silahkan. Sekalipun Tuhan mengejar, memang Tuhan mau pakai dia mengejar. Tapi pada akhirnya memang dia toh mengambil keputusan. Oke, yaitu pilihan dia. Tuhan memang mau pakai dia. Pada mulanya dia menolak, tapi kemudian akhirnya dia menerima. Nah, itu satu contoh juga yang jelas. Itu semua ada di dalam pilihan Yunus untuk dia pergi ke Niniwe, atau dia tetap melarikan diri dari Tarsis menuju ke kemana. Ya. Mari kita sadari apa rancangan hidup kita ke depan. Apakah kita akan tetap ikut Tuhan, setia sampai mati, atau tidak? Amin. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, pada hari ini kita berhadapan dengan meja perjamuan kudus. Pada malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, diambilnya roti dan dipecah-pecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Ambillah, makanlah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah minum, diambilnya cawan minuman sambil katanya, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi keampunan dosa. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah menelantarkan kami. Dan kami mengambil satu keputusan, pilihan untuk selamanya tetap ikut Tuhan. Dan kami mohon kepadamu penyertaan-Mu, sebagaimana janji-Mu, aku ini menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kami dalam Roh Kudus. Segala pujian, hormat, dan ucap syukur kami naikkan ke depan-Mu, ya Allah kami, ke dalam pemeliharaanmu. Kami tidak merasakan sesuatu hal yang sungguh memberatkan kami, karena Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami takut, Engkau memberanikan kami. Ketika kami mengalami kesulitan, Engkau memberikan kepada kami jalan keluar. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, di saat seluruh dunia, secara khusus negara dan bangsa kami, dalam masalah perekonomian yang berbarengan dengan masalah COVID ini Tuhan, kami berdoa, bersepakat, kami mohon hikmat-Mu Roh Kudus atas para pengambil keputusan di negara kami, dari Bapak Presiden dan para Menteri Allah. Kami mohon berikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi negeri kami. Kami memohon perlindungan daripada-Mu, ya Allah kami yang hidup. Ketika Engkau mengizinkan COVID ini terjadi di dalam negara kami, terjadi di sekitar kami, terjadi di lingkungan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Di antara kami mungkin ada yang mengalami penyakit karena COVID ini. Bahkan mungkin ada yang sampai Engkau panggil pulang karena penyakit ini. Tetapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu adalah sempurna untuk setiap kami. Ada rencana yang indah yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk program vaksinasi yang sudah mulai berjalan Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID ini. Memang masih terdapat banyak kekurangan untuk vaksinnya, tetapi secara bertahap bahwa terjadi banyak penurunan kasus yang dibawa ke rumah sakit Tuhan di seluruh Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan setelah badai di bulan Desember dan Januari dengan banyaknya pasien yang masuk ke rumah sakit. Dan saat ini sudah mulai kasusnya menurun yang dibawa ke rumah sakit. Namun jumlah kasus masih tinggi Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Allah, penguatan yang daripada-Mu. Biarlah kami tetap bertahan di dalam iman kami kepada-Mu. Syukur bagi-Mu ya Allah. Syukur bagi-Mu untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi di negara kami seiring dengan menurunnya kasus yang dibawa ke rumah sakit. Biarlah terjadi pemulihan ekonomi di negara kami, pemulihan sosial, pemulihan budaya, pemulihan di berbagai sisi, termasuk pemulihan di dalam peribadatan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur untuk semua ini. Berkaryalah di negara kami. Lindungi dan berkati negara kami. Berikan kekuatan kepada negara kami, pada setiap warga negara kami, dalam situasi politik. Kami bersyukur Tuhan bahwa para kepala daerah sudah diangkat dan dilantik. Tetapi kami juga mau berdoa untuk keamanan negeri kami. Masih ada upaya-upaya yang berniat untuk mengguncangkan keamanan dan ketentraman negeri kami. Kami serahkan itu di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk gereja kami secara khusus KKI Cangkiran. Engkau berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Christian Didik dan keluarga. Engkau berkati segenap jemaat yang beribadah di GKI Cangkiran. Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Engkau tolong kami jika kami mengalami kesulitan. Ketika kami dalam pergumulan, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepada-Mu. Biarlah perkembangan ke depan gereja kami, ketika situasi sudah membolehkan kami untuk beribadah kembali kepada-Mu dalam ibadah tatap muka, kami bersyukur untuk semua ini, dan kami menyiapkan diri kami untuk kembali bersukacita, berkumpul, saling menguatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan dan serahkan doa syafaat kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita tutup waktu kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita
di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom.